حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Segenap umat Islam tidak ada yang tidak paham dan tidak ada yang tidak mengerti tentang rukun iman. Itu pelajaran mulai dari kecil, mulai dari TK, SD, dan seterusnya. Ternyata sampai kita ini dewasa juga tentang Allah itu selalu dibahas. Kalau di level adik-adik dan anak-anak kita itu cuma beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, dan seterusnya. Tapi sudah dewasa, sudah berpikir, sudah bisa punya kekuatan macam-macam. Itu iman kita kepada Allah itu amantu billah menyangkut banyak aspek. Nah ini yang dibahas. Pertama, al-imanu biwujudillahi. Iman tentang wujudnya Allah itu ada. Maka nanti ada beberapa penjelasan di dalam Al-Quran yang Allah menyebut tentang zatnya sendiri. Seperti kursinya Allah, wajah Allah, tangan Allah, dan seterusnya. Allah berada di arsy. Tapi orang Islam tidak boleh punya bayangan, punya angan-angan, punya imajinasi begini, itu tidak. Jadi saya ulangi, pertama adalah al-imanu biwujudillah. Wujudnya Allah itu ada. Tapi yang seperti disebutkan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apa dan siapa. Nah, nanti itu yang dibahas ya. Yang kedua adalah al-imanu birububiyatillahi. Iman tentang rububiyah. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur. Rububiyah itu dari kalimat Rabbun, Rabbul Alamin itu tadi. Nah, misalkan begini, ada penjelasan di dalam kitab yang berbeda lagi. Dalam bahasa Arabnya fa'idza qila laka man rabbuka. Kalau ditanyakan kepada Anda siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu? Jawabannya gimana? Rabbi Allah. Itu jawaban pendek. Kalau mau jawaban panjang, Rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu wa kullu ma siwallahi huwal alam wa ana wahidum min dzalikal alam. Kalau ditulis sebenarnya cuma 2 baris, tapi maknanya bisa 1 kitab. Apa dalam bahasa kita? Kalau ada ditanya, ada orang tanya siapa Rabbmu, jawab Rabbku, Tuhanku itu Allah yang mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam. Loh, yang dikembangkan itu mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam. Rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi.
Ternyata maknanya adalah khalaqona, menciptakan kita, amadana, memberikan pengaturan, diatur bukan hanya manusia tapi seluruh alam. Wa a'adana, dan memberikan pertolongan kepada kita semuanya, memberi fasilitas, dan warazaqona, memberi rezeki kepada kita. Itu selain Allah tidak bisa. Mencipta dari tidak ada menjadi ada, dari nihil menjadi wujud itu. Lah Allah yang demikian itu, yang titik tekannya tadi, Rabbani wa Rabba jami'al alamin bini amihi. Yang mentarbiyah, yang mengatur. Bukan hanya manusia, benda, barang, binatang, dan sebagainya. Jadi kata-kata Rabb tadi. Makanya di sini ada penjelasan qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhawarati Musa wa Fir'aun. Ada dialog antara Nabi Musa sama Fir'aun. Yang ditanya Nabi Musa, "Famar rabbukuma ya Musa?" Kalau begitu Musa, siapa Rabbmu? Tuhanmu itu siapa? Nah, jawabannya Nabi Musa ini mengikat seluruhnya. Apa? Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in. A'ta kulla syai'in, yang memberikan segala sesuatu. Khalqahu, ciptaannya. Tsumma hada, kemudian memberikan petunjuk. Jadi bimbingan, fasilitas, petunjuk dari yang tidak ada menjadi ada diciptakan itu hanya Allah saja. Yang lain tidak bisa. Oleh karena itu Allah yang demikian itu wahuwa ma'budi, atau dengan bahasa lain al-mustahiqu lil ibadah, yang berhak untuk diibadahi. Kenapa? Karena Allah tadi yang Rabbani wa Rabba jami'al alamin, yang mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam, menciptakan dan mengatur, memberi pertolongan, bimbingan, dan memberikan fasilitas. Bukan hanya manusia, tapi seluruh alam. Saya ulangi mulai dari awal, keimanan kita kepada Allah menyangkut pertama al-imanu biwujudillahi. Wujudnya Allah itu ada. Yang kedua al-imanu birububiyatillahi. Nah, yang saya sebutkan tadi, penciptaan, pengaturan, pengadaan. Selain dari Allah tidak. Saya sering memberi contoh secara sederhana, tapi benar menurut saya. Kalau ada telur ayam ditetaskan oleh orang Islam yang ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, zahirnya orang ini soleh, soleha, dekat sama Allah, ibadahnya baik, berapa hari menetas? Nah, jangan tidak peternak, tidak tahu kan ya. 21 hari, benar Pak ya? Pakai mesin tetas, misalkan ada orang buat perusahaan besar begitu ya, menjual DOC-nya yang kecil-kecil itu. Sekarang pertanyaan berikutnya, miliknya orang kafir berapa? Berapa hari maksud saya? Sama dong. Berarti Allah tidak membeda-bedakan kan? Apa pernah terjadi di dunia miliknya umat Islam itu 21 hari sudah menetas, lalu miliknya orang kafir baru 40 hari menetas? Pernah nggak terjadi? Kalau itu pernah terjadi begitu, berarti yang mengatur seluruh alam ini bukan tunggal, bukan Allah Esa. Berarti berapa? Bisa 2. Itu kan logika sederhana saja. Ya. Jadi semua yang ngatur itu Allah. Maka disebut Rabbani wa Rabba jami'al alamina bini'amihi. Yang menciptakan aku, mengatur aku, mentarbiyah. Kemudian yang ketiga, keimanan kita kepada Allah dari al-imanu biuluhiyatillahi. Yang diilahkan satu-satunya itu Allah, Pak. Maka umat Islam melafalkan syahadat itu la ilaha illallah. Titik tekannya 2. 1 la, 1 ilah. Saya ulangi, 1 la, 1 apa? Ilah. Bahasa Arabnya yang la ini kategorisasinya apa? Nafi. Sudah sering saya, nafi itu apa maksudnya?
Tidak. Tidak. Jadi yang diucapkan dulu tidak. Tidak ada yang diilahkan, yang disembah. Artinya tidak benda, tidak barang, tidak orang, ya, tidak uang, tidak tambang. Loh, kok tambang ya? Ya, itu semuanya tidak, ya. Jadi dinafikan dulu semuanya supaya diri kita itu bebas. Baru isbat. Illallah, kecuali Allah. Makanya jenengan kalau mempelajari kisahnya Abu Thalib menjelang wafat dibimbing oleh Nabi mengucapkan la ilaha illallah. Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan akhajulaka biha indallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Hanya dengan itu aku bisa membela engkau di hadapan Allah. Itu bukan tidak bisa. Abu Thalib tadi. Tapi apa? Tidak mau. Betul Pak ya? Kalau Abu Thalib, Abu Jahal itu mau melafalkan la ilaha illallah, fasih siapa antara Abu Jahal dengan sampean itu? Fasihnya. Kira-kira fasih Abu Jahal. Tapi di kitab itu diterangkan mengapa, ngapain tidak mau itu. Ada banyak yang dianalisa berdasarkan dilalah, dalil-dalil. Satu, paling gampang tidak dapat hidayah dari Allah. Itu sudah kewenangan Allah. Kenapa si A diberi, si B tidak, dan seterusnya. Manusia tidak bisa intervensi tentang kekuasaan Allah tadi. Yang kedua adalah gengsi. Maka orang Islam itu tidak boleh gengsi. Ada orang yang strata pendidikannya rendah, status sosialnya rendah, ekonominya rendah, ngomong benar. Boleh didengarkan Pak? Boleh. Jadi kalau tidak, karena faktor itu tadi, maka kebenaran itu tidak bisa nyambung, tidak bisa masuk di kita. Makanya nanti tanggal 22 Agustus hari Sabtu 2026 mulai pagi sampai jam 11, di sini akan diselenggarakan silaturahmi besar. Karena saya sudah ngomong sama Takmir, Pak Salahuddin, sudah kerjasama antara Majelis Taklim atau Tauhid. Hitung-hitungan itu ada 67 masjid dan majelis taklim yang saya kunjungi setiap hari itu Pak, pindah-pindah. Nah itu kita silaturahim. Kita beri judul besar, ngaji tauhid 1000 jamaah. Kemudian kita beri judul yang detail, menggali nilai-nilai tauhid sebagai sumber inspirasi kebangkitan umat. Nah nanti kita buka di sini. Kita hadirkan Ustadz dari Jakarta, namanya belum tahu. Bakhtiar Nasir. Di sini bebas semuanya boleh datang. Tanggal berapa tadi? 22. Hari Sabtu mulai pagi. Satu, Ustadz dari Jakarta, Bakhtiar Nasir, menurut informasi hari Jumat sore sudah datang ke sini. Yang satu, Ustadznya tidak usah didatangkan, datang sendiri. Seperti saya datang sendiri. Itu semuanya kita ingin mempersepsi yang sama. Sahabat-sahabat kita itu akidahnya supaya baik. Yang diilahkan hanya Allah. Tadi yang ketiga saya sebutkan tadi. Keimanan kita kepada Allah menyangkut al-imanu bi uluhiyatillahi. Allah yang diilahkan satu-satunya. Yang keempat adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi al-husna. Orang berkewajiban untuk beriman kepada sifat dan nama-nama Allah yang semuanya apa? Baik. Betul Pak ya? Ada berapa tadi? 4. Pertama, iman tentang Allah, wujudnya Allah. Yang kedua, rububiyah, penciptaan dan pengaturan. Yang ketiga, ya uluhiyah, yang berhak untuk disembah. Walaupun sebagian saudara kita umat Islam tidak mau istilah rububiyah, uluhiyah, enggak apa-apa. Tapi realitasnya ada di Quran. Itu istilah saja untuk memudahkan. Ya, kalau jangan pelajari para asatid dengan segala hormat saya di YouTube, itu tidak suka dengan istilah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Karena dianggap tidak ada. Tapi realitasnya di Quran ada yang harus dipercayai tentang penciptaannya Allah, tentang satu-satunya Allah yang diciptakan dan seterusnya. Wes, itu kita tinggalkan. Kita langsung membahas berikutnya.
tentang Allah menyebut sifat-sifatnya dan zat-zatnya sendiri. Menyebut sifatnya dan nama-namanya sendiri. Pertama, apa betul Allah itu berada di arsy? Saya ulangi supaya gampang jawabnya. Apa betul Allah itu berada di arsy berdasarkan dalil Al-Quran? Betul. Ini yang dibahas itu Pak. Ya. Misalkan saja jangan bisa buka surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah itu surat yang ke 30 berapa itu? 2 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi dalam 6 masa, 6 hari. Orang tidak mengerti hitungan harinya menurut Allah bagaimana. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah berada di mana? Arsy. Makanya jangan dikomentari dulu, ini menurut dilalah, menurut dalil bahwa Allah itu di mana? Arsy. Menurut dalil. Lu kok menurut dalil Pak Ustadz? Nah begini, ini letak menyimpang sedikit. Ada nasihat buat kita Pak. Ni'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ketahuilah semoga Anda diberi rahmat sama Allah, sesungguhnya wajib bagi kaum muslimin itu untuk mengerti tentang 4 hal. Pertama, ilmu. Ilmu tentang apa? Ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Nah itu tadi mengerti tentang Allah. Wa ma'rifatu nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengerti tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam, mengerti agama Islam bil adillah, pakai dalil. Nah dalilnya kan ada. 1, 2. Apa betul Allah itu punya wajah? Halo? Kalau nggak ada yang menjawab, saya jawab sendiri betul. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam terjemahan Departemen Agama, dan tetap kekal wajah Tuhanmu. Nah, tak potong dulu. Wajah siapa? Apa boleh kemudian diimajinasikan, dibayangkan seperti wajahnya ini, wajahnya itu? Tidak boleh. Nanti ada penjelasannya. 2 sudah disimpan. Yang mau dibahas di sini adalah surat 39 ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dalam bahasa kita, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Genggamannya siapa? Kemudian pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Tangan kanannya siapa? Allah punya tangan kanan? Pakai dalil, jawabannya punya. Nanti maksudnya Pak. Tapi apakah orang boleh mengimajinasikan begini-begini? Sekali lagi tidak boleh. Berikutnya ya, ini terakhir ya. Apa betul Allah itu punya kursi? Jawabannya iya. Wong ayatnya sudah dibaca. Wasi'a kursiyu. Nah, lalu kalau wasi'a kursiyu dan seterusnya, wajah dan seterusnya tadi, ya, bagaimana hakikatnya? Dalam beberapa kitab tauhid ditulis tauhidul asma wa sifat itu al-imanu bikulli ma warada fil Qur'anil Karim. Beriman menurut petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran memberi petunjuk Allah punya kursi, punya tangan kanan, punya wajah, berada di arsy. Nah, di situ. Ya. Fil Qur'anil Karim wal hadits sahih min sifatillah allati wasafa biha nafsahu. Aw wasafa Rasulullah SAW
alal haqiqati min ghairi takhrif, tidak boleh dipalingkan zahir makna itu dengan yang lain. Oh, bukan kursi. Nah, tidak begitu. Min ghairi takhrif, ya kursi tetap kursi gitu loh maksudnya. Min ghairi ta'til, tidak diingkari, ndak ada. Memang disebut kok punya kursi, disebut kok punya tangan, disebut kok punya apa tadi? Wajah, disebut kok berada di mana? Di aras. Wala takyif, tidak menvisualisasikan. Jangan tanya tentang caranya, bendanya, materinya, ndak. Ya. Wala tamthil, dan tidak boleh diserupakan. Nah, di situ, ya. Jadi kalau jenengan memaknai wajah ya wajah, tangan ya tangan, kursi ya kursi, berada di situ ya berada di situ, di aras itu berarti sudah sesuai dengan apa ada dalil. Nah, tak selipkan sedikit. Ada orang dialog di HP saya masih ada. Karena itu pernah viral, masuk di berbagai grup. Dengan segala hormat saya, orang yang dialog itu tadi. Seorang A tanya sama seorang B tentang keberadaan Allah berada di arsy. Mungkin jangan pernah mendengarkan itu ya. Ya, pernah ya, kata terus nane uwis. Enggak apa-apa ya. Terus ya, ya. Seorang A tanya kepada seorang B, Pak, ini yang B ini Pak Kiai. Itu ada orang ngomong Allah itu berada di arsy. Itu gimana Pak? Pak Kiai gitu. Pak Kiai menjawab, itu aliran sesat dan itu menyesatkan. Itu mujassim, menjisimkan Allah. Allah itu tidak ada di arsy. Arsy itu bukan alamatnya Allah, itu alamat palsu. Kata, Lunda ini ngaji kok ya. Ya, ini tanya lagi Pak. Lah iya Pak, kalau Allah itu berada di arsy, padahal Allah itu sepertiga malam turun. Lalu siapa yang berada di situ? Pertanyaan berikutnya. Belum dijawab, tanya lagi. Kalau Allah berada di situ, berarti lebih besar mana antara Allah dengan arsy-nya? Belum dijawab, tanya lagi. Kalau Allah berada di arsy, berarti lebih dahulu mana antara Allah dengan arsy-nya? Ini tidak usah dijawab, tapi ini pendapat yang tidak menyetujui pendapat ini. Ngerti maksud saya? Halo? Ini pendapat yang tidak menyetujui pendapat ini. Nah, sekarang saya tanya yang ngaji. Yang disampaikan dalam dialog ini pendekatannya, kejelasannya, imannya. Pakai dalil apa pakai akal? Pakai apa Pak? Akal. Lalu tentang Allah, keberadaan Allah, boleh nggak pakai akal? Ini loh yang harus dibahas itu di antara kita. Jadi manusia jenengan dan saya itu memang ada dimensi akal. Betul ya? Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ada nggak dimensi iman? Ada. Ya ini yang dimainkan. Ya, dimensi iman itu. Contoh, benar nggak Pak, neraka itu panas? Berapa derajat? Nah, kalau pakai tanya begitu, berarti pendekatannya pakai apa? Akal, bukan apa? Iman. Nah, di situ. Nah, sekarang saya sebutkan Imam Malik, pendapatnya Imam Malik. Ya, ini namanya kita dapat sesuatu, Pak. Ya, apa kata Imam Malik? Su'ila al-Imam Malik an kaifiyati istiwa illahi ala arsyihi. Imam Malik ditanya muridnya tentang bagaimana caranya Allah bersemayam di arsy. Kalau jenengan dan saya ditanya begitu ya kerepotan. Tapi seorang ulama besar jawabannya enak. Apa? 4 jawabannya. Mas, ini yang Mas itu tambahan saya sendiri, di sini nggak ada Pak ya. Ini kan supaya memudahkan komunikasi aja. Ya, al-istiwa ma'lum, yang namanya istiwa bersemayam itu sudah dimengerti, ayatnya ada. Kalau sampean yang duduk ya bisa kelihatan, kalau mungkin binatang yang duduk ya bisa. Yang kedua, jenengan tidak akan bisa memahami yang pertama kalau tidak mengerti yang kedua.
Saya ulangi, al-istiwa'u maklum, namanya istiwa itu sudah mengerti. Yang kedua, wal kaif, terus bagaimana caranya Allah berada di situ? Majhulun, tidak diketahui. Siapa yang tahu Pak kalau Allah berada di situ? Gimana keadaannya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Ya. Terus ketiga kata Imam Malik al-imanu bihi wajibun. Iman bahwa sesungguhnya Allah di situ hukumnya apa? Wajib. Kenapa kok wajib? Ada dalilnya. Kemudian muridnya yang tanya tadi diberitahu wasu'alu bid'atun. Pertanyaanmu itu baru. Zaman Nabi ayat itu sudah ada. Sudah diterangkan pada para sahabat. Tapi tidak satu pun sahabat yang tanya bagaimana keadaannya Allah di situ. Tapi ayatnya sudah jelas. Tsummastawa 'alal arsy. Begitu pula tentang tangan, kanan, ini, itu, dan sebagainya. Kata guru saya dulu di pondok, pakai bahasanya wong desa. Sekarang sudah wafat, dulu juga pernah ngajar di sini ketika masih sehat. Namanya ada kemiripan sama saya. Kalau saya Najih Ihsan, beliaunya Najih Akhyat. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat Bapak. Itu memberi pelajaran begini, wong di dunia itu ada sebutan yang sama tapi hakikatnya beda kok. Di dunia yang bisa dilihat. Apalagi ini sebutan manusia dengan Allah ya beda. Cuma hakikatnya gimana? Benda barangnya tidak diketahui. Ya majhul tadi kata Imam Malik. Apa kata guru saya? Misalkan pas kita ini duduk, lalu ada anak yang datang. Tangannya dispalek gini, digendong. Ada yang tanya, Mas, tangan kananmu kena apa? Yang dimaksud tangan kanan? Bukan tangan yang kiri, betul ya? Ya ini. Tiba-tiba ada anak datang lagi. Ada yang memberitahu, wah anak ini tangan kanannya wali kota. Makna yang kedua apa? Tangan kanannya wali kota maksudnya? Disebut sama-sama apa tadi? Tangan kanan. Hakikatnya sama apa beda? Beda. Lah itu memberi penjelasan, wong di dunia saja ada sebutan yang sama, tapi hakikatnya beda. Ini ada sumur, lalu ada temboknya sekian tinggi. Di pinggir sumur jenengnya apa itu Pak? Wong Jawa pakai cara Jawa. Lambene sumur. Padahal enggak Pak dengan lambene manusia? Beda. Ini iman panjenengan tentang Allah yang dalam iman kita tidak boleh diimajinasikan dalam bentuk apapun. Nah, sekarang saya bacakan hadis. Masih ada waktu ya? 10 menit ya? Insya Allah. Ada seorang pendeta Yahudi datang ke Nabi. Wah, itu. Dia ngomongnya, ya Muhammad. Nah, udah jelas sih bukan sahabat. Kalau sahabat tidak boleh manggil Nabi ya Muhammad. Ya Rasulullah. Ya, istri-istrinya Rasulullah kalau manggil Rasulullah, ya Rasulullah. Mertuanya, ya Rasulullah. Boleh nggak? Ya Muhammad. Boleh. Tidak boleh. Mat. Boleh. Taman tidak boleh. Taman tidak boleh. Ya Muhammad inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala isba. Coba. Ini pendeta Yahudi datang ke Nabi Muhammad, aku kok menemukan dalam kitabku bahwa Allah itu meletakkan langit-langit di atas satu jari. Coba. Nah, sama dengan itu tadi kan. Kursi, tangan kanan, wajah dan seterusnya. Wal ardhina ala isba. Dan bumi juga di atas satu jari. Wasyajara ala isba. Pepohonan juga di atas satu jari. Wal ma'a ala isba. Air juga di atas satu jari. Wa thara ala isba. Lalu tanah juga di atas satu jari. Wa sa'iru khalqi ala isba. Dan seluruh makhluk di atas satu jari. Fayaqulu. Kemudian Allah itu dawuh. Kata pendeta. Anal malik. Aku adalah penguasa. Nah sekarang saya tanya. Kalau jenengan didatangi orang
Dengan ngomong begitu, itu niatnya memberi informasi, apa niatnya menghina Tuhannya? Kira-kira. Nggak, ini analisa aja, nggak terserah dengan jawabnya. Oh, ini bukan salah benar kok. Ya, kalau ada orang datang kepada kita, kemudian ngomong kayak begitu, itu niatnya orang itu memberitahu yang sebenarnya atau niatnya menghina tentang Tuhan tadi, tentang Allah tadi. Kira-kira. Muhammad, aku kok menemukan Tuhanmu itu katanya meletakkan bumi, langit di atas satu jari, bumi di atas satu jari, pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, dan seterusnya tadi. Lalu kemudian Tuhanmu itu berfirman, Anal Malik, aku adalah penguasa. Itu kira-kira motivasinya, niatnya pendeta tadi memberi informasi yang sebenarnya atau niatnya menghina agama Islam kira-kira. Menghina. Masa Tuhanmu itu kayak begitu gitu loh Pak. Apa Pak? Ngece. Ngece. Ngenyek itu loh. Nah itu. Tapi namun demikian, ya, nah, jangan siapkan surat Az-Zumar 67. Nanti supaya ada ikut merespon ya. Surat Az-Zumar ayat 67. Udah ketemu Pak? Nah, surat Az-Zumar itu surat yang keberapa itu? 39. Disimpan dulu, saya terangkan beberapa menit berikutnya. Ketika mendengarkan seperti itu, ya, Inna najidu annallaha yaj'alus samawati ala isba. Aku kok mendengar, melihat bahwa Allah itu meletakkan bumi, langit di atas satu jari, bumi di atas satu jari, wasyajara ala isba, pohon juga di atas satu jari, walma ala isba, air juga di atas satu jari, wastharo ala isba, dan tanah di atas satu jari. Kemudian Allah dawuh anal malik. Nah, setelah mendengar begitu, apa reaksinya Nabi? Nanti nyambung di ayat yang jenengan baca, yang akan dibaca. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tertawa. Tapi tertawanya Nabi itu kan cuma hatta badat nawajiduhu. Sampai ketawanya Nabi itu kelihatan giginya yang tidak biasa. Kenapa kok ketawa? Tasdiqan liqaulil khabar. Membenarkan ucapan pendeta. Perhatikan, pendeta tadi kata panjenengan, kata saya di dalam kitab juga ditulis niatnya tadi apa? Ngenyek. Masa Tuhanmu itu kayak begitu? Tapi oleh Nabi malah diapakan? Benar, memang begitu. Tapi, tidak bisa dibayangkan seperti tadi. Tapi kalau Anda itu kemudian mengimajinasikan begini jarinya dan seterusnya, itu namanya tidak mengagungkan Allah. Itu maksudnya Pak. Terus gimana? Ya kembalikan aja kepada Allah, nggak ada yang tahu tentang itu. Jadi ini pandangan para ulama tauhid yang tidak mau mengalihkan, yang tidak mau menafikan, yang tidak mau mengimajinasikan, tapi hakikatnya ada di mana? Di Quran. Tentang siapa tadi? Allah. Sekarang jangan baca terjemahnya surat Az-Zumar ayat 67. Monggo. Dan sing rada banter Pak, monggo. Dan iya, jadi kalau diimajinasikan, dibayangkan tidak mengagungkan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mohon maaf dengan segala hormat saya. Tadi ada pertanyaan dialog tadi seorang A sama seorang B tadi. Kalau pendekatannya pakai akal, lalu diimajinasikan seperti manusia. Kalau itu kemudian turun, lalu siapa yang duduk? Itu kan manusia. Itu kan di dunia, betul Pak ya? Nah tentang Allah gimana? Kata Imam Malik tadi apa? Majhul, tidak diketahui. Bahasanya anak-anak itu mana aku tahu. Bahasa Indianya, ya, ini jangan sepuh-sepuh ya masih paham begitu ya. Itu Pak. Wa ma qadarullaha. Nabi membenarkan, benar Pak. Pendeta tadi, walaupun niatnya itu merendahkan, menghina.
Tapi kemudian Nabi membaca itu ayat wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Lanjut Pak, monggo. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Nah, terus tangan kanannya siapa? Boleh dibayangkan begini tangan kanannya? Tidak boleh. Tapi jangan percaya enggak? Kenapa kok percaya? Ada di Quran. Ya, enggak tahu, jangan tanya. Ini insya Allah pendapat yang diikuti oleh ulama-ulama zaman dulu, zaman periode awal, zaman sahabat, zaman tabi'in. Tapi jenengan dan saya tidak boleh menutup mata, tidak boleh menutup telinga. Ratusan tahun setelah Rasulullah wafat, ada pendekatannya pakai akal. Oh, itu bukan istawa, itu berada di situ. Itu bukan berada, tapi apa? Istaula. Kalau istaula itu menguasai. Nah, begitu. Tauhid menolak, Pak. Enggak. Kursi ya kursi, tangan kanan ya tangan kanan. Tapi kalau ditarik-tarik seperti miliknya manusia, itu namanya tidak mengagungkan siapa? Allah. Lalu gimana mengagungkan Allah? Itu kita beriman sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu tadi. Ya. Was-samawati matwiyatum biyaminihi. Dan langit digulung dengan tangan kanannya. Terakhir coba panjenengan bisa baca. Apa kesimpulannya, endingnya dari ayat ini? Monggo. Maka iya, maka maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Kalau disekutukan, disejajarkan, disamakan, diimajinasikan, ini sama dengan menyamakan hak-haknya Allah seperti manusia. Dan itu tidak bisa. Karena hakikatnya syirik itu Pak, kesyirikan itu adalah menarik-narik haknya Allah, sebutan-sebutan miliknya Allah, ditarik-tarik, diberikan kepada manusia. Contoh, di luar konteks ini. Halo? Apakah Allah itu mengetahui yang akan datang, yang gaib? Ya apa tidak? Ya, dalam iman kita, betul ya? Ketika orang meyakini seorang A, seorang B itu weruh sadurunge winara, ya mengetahui yang gaib, berarti narik haknya Allah diberikan ini. Nah, di situ. Itu kesyirikan dan itu tidak boleh. Nabi Muhammad sendiri tidak bisa, tidak boleh. Nah, dua, ini contoh aja kecil ya. Yang menghapus dosa itu siapa? Allah apa Nabi Muhammad? Allah. Ketika orang meyakini Nabi Muhammad juga menghapus dosa, itu berarti narik haknya Allah diberikan ke manusia. Dan itu tidak boleh. Dan itu kesyirikan. Karena hakikatnya Allah itu sangat berbeda dengan siapa sosok Nabi Muhammad itu tadi. Wallahu a'lam. Gitu Pak ya. Nah, ini sudah diterangkan berkali-kali. Nanti kita cari kitab-kitab tauhid yang berbeda lagi supaya kita punya pemahaman yang utuh. Sebarluaskan tadi, tanggal berapa tadi Pak? 22. Di mana Pak? Ya, ya. Itu tidak khusus tapi umum, semuanya saja boleh apa? Hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan barokah hidayah kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.